Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya, pembawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Shalom, salam damai, salam kasih, sahabat-sahabatku, orang-orang muda, para belia, umat Tuhan yang terkasih. Shalom, selamat bertemu kembali kita di dalam pelajaran kita pada saat ini, dalam Minggu Doa Belia. Puji syukur kita dapat bersama-sama. Puji syukur kita dapat mempelajari, merenungkan akan pelajaran kita pada saat ini. Dan kita lihat dan kita ketahui pasti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita sudah melalui dalam 5 pelajaran yang sangat baik, yang sangat penting. Dan pada hari ini adalah pelajaran yang ke-6, menunjukkan satu lagi pelajaran bagaimana kita mahu lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Ajarkan kami, berkati kami, dan lindungi kami.
agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan sebaiknya. Jauhkan daripada gangguan iblis, sehingga kami dapat memahami dengan sebaiknya. Ini doakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berserah. Sahabat-sahabatku, para anggota gereja, umat Tuhan, dan juga orang-orang muda. Pelajaran kita pada saat ini adalah satu pelajaran yang benar-benar akan memberitahu kepada kita seperti apakah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini. Satu persatu akan memberikan kita nasihat dan nasihat. Sama seperti setiap hari tema kita tidak berubah, yaitu kebenaran masa kini adalah message Tuhan untuk hari ini. Dan pelajaran kita setiap pertemuan adalah berkesinambungan dan sentiasa dapat membantu kita mengerti setiap message yang Tuhan ingin sampaikan. Tajuk pelajaran kita pada saat ini, tanda Tuhan yang sebenar. Apa tanda Tuhan yang sebenarnya bagi kita sebagai umat-umatnya? Dan ayat renungan di dalam ayat bacaan kita di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 18 sehingga 18, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tiada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 660 telah. Tuhan berkata dalam ayat ini, harus kita berhati-hati ataupun harus kita memiliki hikmat. Baiklah kita tahu membandingkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat. Apakah kamu tahu bahwa bagaimana Martin Luther menggelar setan? Luther yang memiliki deria rumor yang baik sering menggelar setan sebagai monyet Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena setan sentiasa berusaha untuk meniru perbuatan Tuhan. Contoh, Tuhan menabur gandum, iblis juga menabur lalat. Matius 13 ayat 24 hingga 27. Tuhan mengajak anaknya melalui pintu sempit dan jalan sempit. Kemudian setan menggesa pengikutnya mengambil pintu yang luas dan jalan yang luas. Tuhan membandingkan gerejanya dengan seorang wanita suci. Setan membanding pengikutnya dengan wanita tidak suci. Akhirnya Tuhan mempunyai meterai yang dengannya dia akan memeteraikan umat-umatnya, anak-anaknya. Manakala iblis mempunyai tanda yang dengannya dia mengenal pasti siapa pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, orang-orang muda, anak-anak muda yang dikasihi dan kita gereja. Jika ada satu tema dalam kitab Wahyu yang sering salah ditafsirkan, itu adalah mengenai tanda binatang. Malah pada masa ini, kamu yang menggunakan telepon bimbit dan kamu boleh menggunakan itu dengan menggoogle istilah-istilah tanda binatang. Dan kamu akan menemukan sekurang-kurangnya 15 juta rujukan. Adalah mustahil untuk membaca segala-galanya di dalam internet berkaitan topik ini. Tetapi apakah kamu tahu apa yang sering menarik tentang pelajaran topik ini? Perkara yang paling menarik adalah terdapat beribu-ribu tafsiran tentang apa sebenarnya tanda binatang itu. Ada yang mengatakan khotbar yang kita lihat pada produk yang kita beli di pasar raya. Yang lain mendakwa ada chip mikro yang masuk dalam kulit atau sesuatu yang lebih canggih lagi. Tetapi kita tidak memiliki cukup masa untuk menyerahkan semua tafsiran-tafsiran yang telah diberikan berhubung dengannya. Atau atas sebab ini adalah sangat penting untuk kita mempelajari pelajaran ini. Tetapi bukan berdasarkan penerangan melalui Google. Bukan melalui Google. Tetapi penerangan melalui apa?
firman Tuhan, Alkitab. Ini yang kita harus ketahui. Ini yang harus kita pelajari. Kita tidak ada masa untuk mentafsirnya melalui Google, tapi kita harus mentafsirnya daripada Alkitab sahaja. Saudara-saudara, mari kita lihat tanda yang pertama, yaitu tentang tanda Tuhan. The seal of God. Kawan-kawan, orang-orang muda yang dikasihi. Untuk memahami apa tanda binatang ini, kita perlu mengenal pasti terlebih dahulu meterai Tuhan. Jika kita mengetahui apa itu meterai Tuhan, mudah bagi kita untuk mengetahui apa itu tanda binatang. Karena itu yang seharusnya kita ketahui. Harus tentang Tuhan yang pertama. Nah, rujukan pertama di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 hingga 4 berkata, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat dengan teliti ayat ini, kita boleh menemukan beberapa kebenaran penting mengenai firman ataupun mengenai meterai Tuhan ini. Yaitu pertama, kebenaran pertama, meterai Allah diletakkan pada dahi hamba-hamba Tuhan. Kebenaran kedua yang dimeteraikan dikenal pasti sebagai 144.000. Saudara-saudara, ingatlah peraturan untuk mentafsiran yang telah kita bincangkan dalam siri minggu doa balia kita. Ingat apa peraturan ya. Saya ingin ulangi. Biar Alkitab mentafsir dirinya sendiri. Mengikut peraturan tafsiran ini. Saya ingin baca Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua keturunan Israel. Dalam bab 14 kitab Wahyu, kita melihat sekali lagi kumpulan yang sama yang telah dimeteraikan dalam ayat ke-7. Walau bagaimanapun perbezaan kelihatan. Walau dalam Wahyu 7 dalam Wahyu 7 berkata 144.000 itu simbol umat Tuhan akhir zaman yang memeterai Tuhan pada dahi mereka. Dalam Wahyu 14 mengatakan 144.000 mempunyai nama anak domba dan Tuhan tertulis di dahi mereka. Nampaknya terdapat percanggahan. Tetapi apabila kita mempelajari dua petikan Alkitab ini, kita sampai pada kesimpulan berikut, yaitu meterai Tuhan adalah nama Tuhan yang tertulis di dahi umat Tuhan yang setia. Anda mungkin tertanya-tanya pada saat ini, mungkinkah umat Tuhan akan mempunyai tatu nama Tuhan di dahi mereka? Pertama sekali Anda mesti paham bahwa Wahyu adalah sebuah buku yang bercakap kepada kita dengan simbol. Apabila Alkitab dan khususnya Wahyu merujuk kepada nama Tuhan, mereka bercakap tidak lebih dan tidak kurang daripada watak karakter Tuhan. Keluaran 33 ayat 19 dan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, oleh itu kita boleh membuat kesimpulan bahwa meterai Tuhan adalah watak Yesus Kristus yang diproduksi dengan kehidupan pengikut yang setia. Meterai Tuhan adalah cerminan mengenai prinsip ilahi dalam hidup saudara, hidup saya, dan saudara-saudara. Tetapi di manakah kita mendapat prinsip Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita? Kita telah pun mendengar bahwa perintah-perintah dan prinsip Tuhan itu kekal dengan cara yang sama. Adalah sangat penting untuk perhatikan perintah tertentu. Jika Anda membaca kitab Yezekiel, Anda akan menyadari yang mana dari 10 perintah hukum berkaitan secara langsung dengan meterai Tuhan. Yezekiel 20 ayat 12.
Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan tanda di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga ia menjadi peringatan tanda di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, para orang-orang muda, adakah mereka mendapatnya hari Sabat, perintah keempat dalam hukum Tuhan dikenal pasti sebagai meterai? Kenapa disebut itu? Karena biasanya meterai berfungsi mengenal pasti seorang atau sesuatu. Ia mengandungi nama, sifat, dan watak pemilik meterai. Sebagai contoh, setiap kali kita menonton presiden di television bercakap kepada rakyat, jika Anda melihat dengan teliti, Anda akan dapati bahwa di hadapannya atau di belakangnya terdapat meterai. Meterai presiden. Meterai itu mengenal pasti siapa yang memerintah negara pada waktu itu. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, anggota gereja, semasa kita membaca perintah keempat yang beritahu kita tentang pemeliharaan hari Sabat, kita perhatikan, saudara-saudara, kita perhatikan dengan pasti Tuhan sebagai penguasa mutlak ciptanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau, anak laki-laki, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Hari Sabat menyatakan kepada kita bahwa Tuhan pencipta yang memerintah langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sabat adalah meterai yang membezakan umat Tuhan yang mengiktirafkan kedaulatan Tuhan itu. Sebagai kesimpulan untuk tanda Tuhan, kita boleh mengatakan bahwa meterai Tuhan adalah watak Tuhan yang dihasilkan semula dalam mereka yang mengakui Dia sebagai penguasa alam semesta. Dengan memelihara hari Sabat, kita mengenal Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita. Jadi saudara-saudara, tanda Tuhan adalah menunjukkan bahwa dalam diri kita ada sifat Tuhan. Dalam kehidupan kita ada tabiat Tuhan. Dan kita meninggikan nama Tuhan setiap saat. Dan apa pula tanda untuk binatang? Untuk mengetahui akal tanda-tanda ini, mari kita baca dalam Wahyu 13 ayat 15. Kita sudah melihat tentang meterai Tuhan dan sifat Tuhan yang dinyatakan dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Saat ini kita lihat pula tanda binatang itu, bagaimana mengetahui mereka. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli, menjual selain pada mereka yang memakai tanda, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah barang siapa bijaksana, ya baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena di bilangan adalah bagian bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ada 660. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan kepada kita bahwa inilah tanda 660 yang mengikut kepada binatang itu. Untuk memahami apa yang termasuk tanda binatang itu adalah Anda perlu untuk berhenti dan menganalisis ayat ke-17. Kita perhatikan bahwa ayat ini seolah-olah memberitahu kita tentang 3 perkara yang berbeda, mengenai tanda, mengenai nama binatang, dan nomor binatang. Walau bagaimanapun, apabila kita membaca ayat-ayat di dalam versi lain Alkitab, kita mendapati 3 perkara yang berbeda telah dibicarakan di sini. Mari kita lihat bagaimana translate daripada New American Standard Bible mengatakan, menerjemahkan ayat ini, bahwa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali mereka, orang yang mempunyai tanda, baik nama binatang atau entah nomor binatang itu. Perasan atau tidak, tanda, nama, nomor binatang itu adalah perkara yang sama. 3 unsur ini memberi kita tentang watak binatang itu.
Oleh itu tanda binatang itu tidak lebih daripada watak binatang atau antikristus yang dihasilkan semula oleh pengikutnya. Ingat bagaimana watak Tuhan tercermin dalam diri pengikutnya, dalam ketaatan kepada perintahnya. Ingat, benar-benar harus ingat bagaimana watak Tuhan ada dalam diri para umat Tuhan. Dialah pencipta, pemilik segalanya. Bagaimana watak binatang itu pula menempatkan dirinya dalam para pengikutnya, mudah meletakkan perintah manusia di atas dan tidak melihat perintah Tuhan. Izinkan saya untuk menggambarkan bagaimana. Seperti yang telah kita lihat, Tuhan menetapkan hari Sabat sebagai ciri khas hukum hari Sabat dipelihara oleh Yesus dan para rasul. Tidak ada ayat Alkitab mengenai mengajar bahwa hari Sabat dipindahkan dari hari lain dalam seminggu. Anda tahu apa yang kebanyakan gereja Kristen telah lakukan saat ini? Mereka telah membelakangi 10 perintah Tuhan dan menetapkan hari lain untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak melihat lagi 10 hukum Tuhan sebagai yang penting. Jadi, kita harus lihat dan kita harus ketahui bahwa ada satu pernyataan yang berkata seperti ini. Dalam Convert Catechism of Catholic Church berkata, pertanyaannya, apakah Sabat itu? Dan jawabannya adalah Sabat adalah hari Sabtu. Dan pertanyaan adalah, mengapa kita memelihara hari Sabat dan bukan mengapa kita memelihara hari Ahad dan bukan hari Sabat? Dan jawabannya, kenapa memelihara hari Ahad dan bukan hari Sabat? Karena gereja menukar keputusan hari Sabat ke hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka menukar hari Sabat kepada hari yang ditetapkan oleh manusia. Seperti yang Anda lihat, anak muda yang dikasihi, dunia akan dibagikan kepada 2 kumpulan. Di satu pihak mereka mempunyai watak Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada perintahnya, dan pihak lain mereka yang mempunyai watak binatang, yaitu antikristus. Soalannya kepada kita semua, soalan yang saya ingin ajukan kepada saudara-saudara dan juga kita, di antara 2 kumpulan ini, yang manakah Anda akan masuk? Anda ingin masuk mengikut Tuhan atau Anda ingin masuk mengikut setan? Tanda binatang atau tanda Tuhan? Saudara-saudara, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, Tuhan mahu watak Yesus Kristus dipancarkan dalam hidup Anda. Jadi pilihan yang harus kita pilih adalah kita mengikut kepada Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa dalam hidup saudara-saudara mengeluarkan buah-buah ketaatan yang lengkap dan manifestasikan beberapa waktu dan lengkap untuk dimanifestasikan. Saudara-saudara, Tuhan mau watak Dia, sifatnya ada dalam hidup kita. Ada satu kisah, ada satu cerita tentang Brenda, seorang wanita muda yang setia dan memutuskan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan tanpa mengambil berat tentang akibatnya. Dia merancang mendapatkan pendidikan peringkat ijazah sarjananya dengan rekan sekelasnya yang diadakan dalam masa kira-kira 3 bulan. Brenda sangat gembira. Dia hanya mempunyai 1 kelas lagi untuk diselesaikan. Tapi apabila mendaftar kelas itu, dia sadar dan menyadari bahwa kelas itu sering diambil pada hari Sabat. Segera dia menghampiri gurunya dan meminta untuk menukar pergi ke kelas pada hari lain. Dia memberi penjelasan dengan teliti dan tegas, tapi guru itu menafikan kebenaran itu. Brenda tidak dapat mengikuti kelas itu dan akibatnya terpaksa menunggu setahun sebelum dia boleh menamatkan pengajian. Pada hari tamat pengajian, semasa rakan sekelas berarak dan mendapatkan ijazah mereka, Brenda sedang menghadiri sebuah gereja untuk berkhotbah. Tahukah Anda, tahukah saudara-saudara, Brenda menceritakan kesaksian berkata, hari itu ramai yang percaya saya akan sedih. Tetapi itu adalah sebaliknya. Saya gembira untuk setia kepada Tuhan saya. Saya kehilangan hari tamat pengajian saya. Tetapi saya menerima kegembiraan karena hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Brenda
adalah satu contoh mengenai hidup yang taat kepada Tuhan sebagai pemilik dan penguasa segala-galanya. Dia adalah contoh tentang maknanya menerima watak Yesus Kristus untuk dalam hidup dalam catatan. Hari ini saya ingin menjemput para orang muda, anggota gereja untuk membuat komitmen setia kepada Tuhan. Mari ajar kepada diri kita untuk berkomitmen dan setia kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana terjadi? Seperti cerita daripada seorang yang bernama Brenda tadi. Dia tidak peduli dengan tidak tamat pengajiannya ataupun lambat tamat dalam persekolahannya. Dia hanya lebih setia kepada Tuhan saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mintalah Tuhan untuk menghasilkan semula wataknya dalam diri Anda, yaitu watak Kristus, dan membantu Anda menjalani kehidupan yang penuh ketaatan. Semoga kita semua berdoa bersama-sama, berdoa untuk diri sendiri. Tuhan, berikan saya sifat Tuhan. Tuhan, berikan saya tabiat yang baik, watak Kristus dalam hidup saya. Mari kita minta pada Tuhan agar kita lebih setia kepada Tuhan setiap saat. Kiranya pelajaran hari ini jadi nasihat kepada orang-orang muda yang di luar sana untuk lebih setia mengikut kepada tanda Tuhan dan bukan tanda daripada binatang, yaitu iblis. Kiranya kita diberkati dengan pelajaran kita pada saat ini, dan Tuhan terus menyertai dan memberkati kamu semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, Allah yang penuh kasih, memberkati kami dan melindungi kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan dengan pelajaran ini, bahwa Tuhan memiliki tanda yang sebenarnya, yaitu harus kami setia dan memiliki sifat Tuhan dalam hidup, terutama sekalinya menguduskan hari Sabat. Terima kasih Tuhan, begitu juga Engkau ajarkan kami untuk menuruti setiap firman perintah hukum Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami saat ini, hari ini, waktu ini, dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berserah. Amin. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan.
selalu